Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansah, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai memahami hukum acara. Di dalam pembahasan mengenai memahami hukum acara ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan fungsi hukum acara perdata. Kedua, sumber-sumber hukum acara perdata. Yang terakhir, asas-asas hukum acara perdata. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu sendiri yaitu seperangkat norma hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan hukum perdata material, khususnya dalam hal terjadi pelanggaran hak atas subjek hukum yang lain melalui perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Adapun fungsi hukum acara perdata itu sendiri secara konkret mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutusnya serta pelaksanaan daripada putusannya. Mertokuma 1998. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sumber-sumber hukum acara perdata. Di sini yang saya jelaskan ada 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Pada sumber hukum material yaitu sumber hukum dalam arti bahan diciptakannya atau disusun suatu norma hukum. Dalam arti sumber hukum material ini mempunyai sumber filosofis, sosiologis, historis, maupun yuridis. Adapun sumber hukum formal di sini yaitu sumber hukum dalam arti dapat ditemukannya atau dapat digalinya suatu norma hukum sebagai suatu dasar yuridis, suatu peristiwa hukum atau suatu hubungan hukum tertentu. Dalam arti sumber hukum formal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai asas-asas hukum acara perdata. Di sini mengenai asas hukum yaitu dasar-dasar filosofis yang menjadi dasar ratio legis, norma hukum yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat. Adapun mengenai asas hukum acara perdata di sini yaitu berhubungan dengan asas hakim bersifat menunggu dan asas hukum bersifat pasif. Adapun asas hakim bersifat menunggu di sini yaitu maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Kalau tidak ada tuntutan hak atau peraturan, maka tidak ada hakim. Sedangkan asas hukum bersifat pasif itu sendiri yaitu bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya kira cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.